Kalau jalan itu anggarannya 100, yang benar-benar dipakai itu mungkin cuma 30 atau 40 ya Mas ya. Yang Pak Derajat katakan sudah ditangani kontraknya, terpaksa di reschedule. Ya, itu kan buat mereka juga perencanaan perusahaan dia juga akan terganggu. Akhirnya seperti serampangan saja ya, melakukan pemotongan anggaran untuk budget lain tertentu yang belum tentu bisa efektif ya. Shock terapi yang mau disasar itu siapa? Ya mereka yang selama ini buang-buang duit anggaran seenaknya. 100 hari Pak Prabowo Gibran sudah melahirkan teori nih, viral based approach. Viral dulu, baru kebijakannya berubah. Saudara, dampak Inpres 1 2025 soal efisiensi anggaran negara ini mulai dirasakan. Seperti misalkan pengembangan riset yang diprediksi ini akan terbatas, perlindungan dan penegakan HAM yang diduga terancam, PHK, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur, dan seterusnya. Sederet dampak ikutan dari Inpres 1 2025, kalau saya sebutkan, ini opening saya bisa 5 menit sendiri kelihatannya ya. Dan muncul sebuah pertanyaan reflektif sebetulnya. Apakah efisiensi anggaran ini membuat rakyat untung atau justru buntung? Nah, saya akan bahas pada kesempatan kali ini dengan tim ekonomi Prabowo Gibran, Pak Derajat Wibowo, ada juga pengamat ekonomi sekaligus pengusaha eksportir Beni Sutrisno, dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Pak Beni, Pak Derajat, Mas Media, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk main-main ke SCTV Tower di kesempatan kali ini. Sambil belanja ya. Kenapa? Sambil belanja. Nah, setelah dialog bisa belanja atau ngopi nanti setelahnya. Tapi terdampak efisiensi anggaran nggak? itu dia pertanyaannya. Oke, saya mungkin ke Pak Derajat dulu deh. Kalau saya membaca pemberitaan ini, kita ngobrol santai aja ya. Kalau saya baca beberapa pemberitaan, kemudian juga hasil pemberitaan kita juga, bahwa dampaknya ini tidak hanya ke kementerian lembaga saja soal efisiensi anggaran, tapi juga sampai ke masyarakat. Ada dampak yang dirasakan. Jadi pertanyaannya, efisiensi anggaran ini patut dipertanyakan atau gimana nih Pak Derajat? Itu memang pilihan yang tidak terelakkan ya. Dan skalanya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Belanja negara kita itu 3.600 triliun untuk 2025. Jadi kalau dipangkas 300 untuk dialihkan atau dikurangi, itu nggak sampai 10% loh. Oke. Ya, jadi penghematan tidak sampai 10%, tapi memang banyak pihak yang mungkin sudah terlanjur teken kontra atau apa, itu yang akan terkena. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kontroversi. Terus yang perlu kita ingat, dan saya sampaikan di berbagai kesempatan, APBN kita itu memang boros. Boros di belanja, boros di pendapatan, ya pendapatan dari pajak, dari cukai, dari PNBP, itu boros ya. Kemudian boros juga di pembiayaan, karena tidak jarang kupon yang kita terbitkan itu lebih mahal dari beberapa negara lain. Itu tidak jarang begitu. Nah, jadi pemborosan ini harus dikoreksi. Di semua negara ketika terjadi koreksi terhadap pemborosan, itu memang selalu ada reaksi. Jadi wajar reaksinya. Tapi yang ingin saya... Dan reaksi ini berarti sudah diprediksi? Sudah diprediksi. Dan yang ingin saya tegaskan adalah bahwa yang dipotong ini memang yang dicari yang kira-kira dampaknya langsung terhadap rakyat itu relatif tidak terlalu besar. Tentu ada dampaknya. Saya bohong kalau mengatakan tidak berdampak ke rakyat, itu saya bohong. Tentu ada dampaknya. Tapi kita berusaha meminimumkan dampaknya, ya. Kemudian penghematannya itu kita alokasikan ke yang efek multipliernya kita perhitungkan lebih besar, ya. Mungkin yang banyak ribut adalah masalah jalan atau infrastruktur. Tapi Mas Beni paham betul lah, itu kalau jalan itu anggarannya 100, yang benar-benar dipakai itu mungkin cuma 30 atau 40 ya Mas ya. Jadi yang dipakai benar-benar untuk bangun jalan itu sedikit. Nah, ini kita buatkan shock terapi ya, supaya teman-teman yang sudah terbiasa kasarnya menggelembungkan anggaran dengan berbagai bungkus, itu kita press. Jadi kita minta supaya bukan balonnya yang gede, tapi betul-betul dagingnya yang kelihatan. Nah, nanti tentu akan ada langkah-langkah koreksi lanjutan untuk supaya APBN kita maupun pertumbuhan kita kembali on track. Jadi ini memang ada unsur
efisiensi, ada unsur pemangkasan, dan ada unsur shock terapi. Tapi tujuan Pak Prabowo... Shock terapi yang mau disasar itu siapa? Ya mereka yang selama ini buang-buang duit anggaran seenaknya. Itu kan cukup banyak. Ya. Tapi memang itu tentu ada dampaknya terhadap pertumbuhan. Contohnya misalkan anggaran perjalanan ya. Katakanlah perjalanannya nih hura-hura. Tapi tetap saja dalam perjalanan yang hura-hura, misalnya ke kampungnya Mas Benny di Semarang ya Mas, Semarang. Ya. Tetap aja nanti banyak yang beli wingko, banyak yang beli lumpia ya kan. Itu kan mereka akan terdampak. Nah, ini sudah kita perhitungkan. Intinya dalam proses perubahan ini jangan sampai benefit netonya itu negatif. Jangan sampai kerugiannya lebih besar daripada manfaat yang tidak kita sasar. Jadi udah kita desain sedemikian rupa oleh Tadi Pak Derajat bilang bahwa Pak Derajat akan berbohong kalau mengatakan ini tidak ada dampaknya dan pasti ada dampaknya. Pasti. Nah, ketika melakukan efisiensi dan itu diberlakukan dengan munculnya Inpres 1 2025, apakah juga ada skema untuk bagaimana manajemen dampak ini tadi tuh loh yang muncul? Ya, yang saya usulkan di internal itu adalah supaya ada kompensasi regulasi. Ya, Mas Benny paham betul itu regulasi itu biayanya gede sekali bagi pelaku usaha seperti beliau. Nah, itu supaya ada pemangkasan di kantornya Menko yang ketum saya, Pak Menko Pangan, itu untuk pupuk aja Mas, pupuk bersubsidi, itu ada 41 peraturan menteri yang dan orang untuk dapat dicairkan dananya, dicairkan pembayarannya, itu harus difoto, harus ada KTP segala macam. Nah, itu dipangkas oleh beliau jadi hanya satu peraturan. Nah, jadi kita berikan insentif regulasi untuk memangkas biaya dari para pelaku usaha, tapi saya juga sudah sampaikan di semua kesempatan dan makanya semua undangan saya penuhi, itu memang solusinya adalah pendapatan negara. Jadi Pak Prabowo itu memang nanti pada saatnya akan melakukan terobosan untuk menggenjot pendapatan negara. Oke, baik. Pak Benny, kalau dari perspektif Pak Benny Sutrisno tadi dikatakan oleh Pak Derajat, Pak Benny pasti paham gitu kan. Nah, soal efisiensi anggaran ini saya mau tahu perspektif dari Pak Benny gimana kira-kira? Ya, kalau dari pengusaha sih makin oke, tadi saya kebetulan mimpin meeting di Kadin mengenai gangguan-gangguan investasi karena saya pernah diajarin temannya Pak Derajat ngitung pertumbuhan ekonomi itu gimana. Pak Didi Rahbini lah. Itu gampang, itu investasi tambah belanja masyarakat, tambah belanja pemerintah, lalu tambah lagi ekspor kurang impor. Nah, kalau investasinya itu terhalang, maka yang belakangan sini akan berkurang kan. Nah, tadi kita bahas di Kadin masalah investasi. Memang terlalu banyak gangguan investasi. Untuk masuk aja itu yang dulu dijanjikan OSS, akhirnya jadi SOS jadinya, ya kan? Jadi belum selesai itu perjalanan itu. Soalnya itu pintunya di situ. Kalau orang udah ada investasi, tentu ada orang yang kerja. Kalau orang kerja udah punya pendapatan, dia belanjanya naik dan pemerintah dapat pajak. Kalau belanja naik, dia belanja pemerintah juga dapat pajak, belanja pemerintah juga naik gitu loh. Ya, jadi ini yang kita bahas tadi karena gangguannya banyak. Waktu masuk udah banyak. Nah, kalau disimplifikasikan mungkin itu akan lebih baik. Mau impor alat terganggu, mau jual terganggu, mau jadi impor terganggu. Tadi Gapki sawit itu ada yang dijarah, betul-betul dijarah, jarahnya tim itu, dan perizinannya ada pertanian, ada perindustrian, ada lingkungan hidup, ada kehutanan, ada perdagangan. Jadi harus ngadepin perizinan itu. Maka saya sering berseloroh, memang di kita semua dilarang kecuali yang diizinkan. Mazhabnya itu. Jadi sehingga semua harus pakai izin. Karena banyaknya izin, itu paradoks posisi izin itu. Nah ini Mas Derajat yang harus beresin perizinan itu gitu ya. Jadi nggak ada doa sapu jagat, nggak ada di situ. Tadi Pak Derajat bilang ada beberapa aspek yang terdampak begitu ya. Nah, saya mau tahu kalau dari kalangan pengusaha ada tidak yang terdampak? Karena saya mikirnya ini salah satu yang paling besar di efisiensi karena adalah Kementerian PU, 81 triliun. Pembangunan jalan, proyek dan sebagainya. Bagaimana Pak Ben? Ya, ada teman-teman kontraktor ya, tadi juga mereka datang di luar soal gangguan tadi juga menceritakan bahwa
yang Pak Derajat katakan sudah ditangani kontraknya terpaksa di reschedule ya terpaksa itu kan buat mereka juga perencanaan perusahaan dia juga akan terganggu. Nah itu nanti efeknya kepada bank gimana, ini tentu efek-efek ini harus diperhitungkan karena mereka bekerja atas dasar pinjaman ke bank ya kan, sekarang kerjaannya nggak jadi. Pinjamannya diambil. Ini kan seperti Dan tadi yang menjerit dalam tanda kutip cukup banyak. Pak cukup banyak. Ini tadi saya ceritain. Ini seperti istri kita kan, dia begitu smart mengatur income kita kan, juga smart nipu kita juga gitu loh. Ya, artinya oke, ini penghasilannya turun ya deh, oke dia atur tuh. Yang mana yang nggak perlu nih ke sensi mungkin sebulan sekali aja, jangan tiap hari ke sensi ya kan. Tapi untuk yang penting-penting misalnya sekolah, lalu listrik itu kan harus ya kan. Nah mungkin saran saya ke Pak Derajat yang menyangkut hajat orang hidup banyak yang basic itu jangan sampai terganggu. Tapi realitasnya yang kita baca ada beberapa yang sampai kalau misalkan pekerjaan infrastruktur kemudian ditunda, kaitannya berarti kan para pekerja ini kemudian nanti tidak ada pekerjaan. Oke, misalkan let's say anggaran ini untuk MBG anaknya aman, orang tuanya bagaimana? Pertanyaan kan begitu. Ya, tadi saya udah tadi bilang ke Reno, ini tiap kementerian harus punya, harus kreatif lah. Saya kebetulan saya di gabungan perusahaan ekspor, mengelola ekspor center di Surabaya. Tadinya budgetnya dikurangi langsung dipotong separuh. Yang tadinya kita kasih gratis ke tingkat 2 gratis, peserta juga gratis buat UMKM. Nah sekarang saya minta eksekutif saya suruh ngakalin, ikut kontribusi dong gitu loh. Kalau mau terus ikut kontribusi dong, jangan semuanya disubsidi gitu loh. Kemarin kan 100% disubsidi. Full subsidi. Full subsidi. Nah sekarang 50% deh. Tadi tetap bersubsidi tapi hanya 50%. Kan dia juga mau ekspor kan. Nah, ikutlah masuk gratisan. Berarti tinggal kreatif. Kreatif KL. Oh, oke. Kreatif KL. Baik, saya ke Mas Media nih. Bagaimana? Tadi Pak Derajat sudah mengatakan membuka, kemudian ada Pak Beni juga. Bagaimana kalau dari sudut pandang Mas Media gimana? Sekarang perdebatan di level bawah itu sangat intens ya. Apa ini maksudnya efisiensi anggaran? Dan menurut saya ini udah kehebohan yang ketiga. Hat-trick sudah ini. Pertama soal PPN, kemarin soal LPG, Gas. sekarang efisiensi anggaran. Jadi menurut hemat saya ada kekacauan yang cukup signifikan ya dalam proses perumusan kebijakan hari ini. Saya sepakat sama Pak Derajat bahwa pemangkasan anggaran itu penting. Dan dimensi heroiknya selesailah. Pak Prabowo ingin memangkas anggaran. Tapi ada problem luar biasa ini ketika melakukan eksekusi. Melakukan rasionalitas dari setiap anggaran yang dipangkas. Nah ini yang ingin saya kritisi juga. Sejauh mana pertimbangan teknokratiknya untuk setiap detail anggaran yang dipangkas. Karena yang dipangkas sekarang bukan hanya belanja modal ya, tetapi juga belanja-belanja yang sifatnya itu layanan publik dan bantuan sosial. Hari ini di media sosial itu heboh beasiswa KIP dipotong. Karena Kemendikbudristek juga kena. Iya, dan apa iya tidak ada kajian rasionalitas kenapa budget lain itu yang dipotong? Dan itu tidak hanya beasiswa. Juga banyak yang lainnya terkait juga infrastruktur sanitasi, infrastruktur jalan, bahkan BKN hanya tinggal miliaran rupiah, MK hanya punya budget sampai bulan Mei. Ini ada kekacauan luar biasa dalam proses kita merumuskan kebijakan. Jadi kan kebijakan itu dimulai dari formulasi, kemudian forecasting. Jadi dampak itu seharusnya diukur di awal. Nah ini kelihatannya nggak berjalan dengan baik. Artinya ini yang kemudian nggak berjalan dengan baik, maksudnya dampaknya tidak diprediksi dari awal atau bagaimana, Mas Media? Akhirnya seperti serampangan saja ya, melakukan pemotongan anggaran untuk budget lain tertentu yang belum tentu bisa efektif ya, mengurangi kemampuan fiskal kita, mengurangi kemiskinan. Sama satu lagi, kan prinsip budgeting itu juga harus terbuka dan transparan. Perlu ada komunikasi publik, pemangkasan anggaran ini untuk apa? Ketika pertanyaannya untuk MBG gitu ya,
kemudian digeser ke MBG yang ini MBG juga problematik dan banyak masalah di lapangan, tapi kemudian mengorbankan beberapa program perlindungan sosial, layanan publik yang lain yang betul-betul sudah tepat sasaran. Ini yang saya kritik ya. Jadi Anda mengatakan MBG tidak tepat sasaran? to some extent kalau kita melakukannya universal coverage, kalau hitung-hitungan kami, desil 7 sampai 10 juga menerima, itu loss anggaran inefisiensi itu sampai 64 triliun. Makanya kami melakukan studi, ayo kita cari jalan tengah. MBG tetap berjalan, tetapi disalurkan tepat sasaran. Dan itu budget yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 48 triliun dari tambahan 71 triliun ini. Dan pemangkasan anggaran yang besar ini oke gitu ya, yang tidak efektif dimaksimalkan, tetapi dikembalikan lagi ke masyarakat. Ini yang nggak selesai. Masyarakat nggak tahu ini uang dipangkas untuk apa, belum tentu kembali ke mereka. Karena bicara soal MBG, itu juga belum tentu sama dampaknya dengan PKH misalkan. Belum tentu sama dampaknya dengan beasiswa pendidikan misalkan. Ini target yang berbeda, implikasi yang berbeda. Dan kalau kita lihat dari desilnya itu ya, PKH itu tepat sasaran, beasiswa itu tepat sasaran. Jadi jangan diutak-atik lagi, karena kebijakan publik yang baik itu juga bisa berarti tidak melakukan apapun terhadap kebijakan yang memang sudah terbukti baik gitu. Jadi ada dimensi eksekusi pelaksanaan program yang saya kira sangat bermasalah hari ini. Dan berkaitan dengan ekonomi, kementerian berkaitan dengan ekonomi kan banyak sekali. Dan saya penasaran ini, siapa yang menghitung ini hingga kemudian keluar angkanya. Rasa-rasanya nggak mungkin Kementerian Keuangan yang orang-orang top di situ semuanya ya tidak melakukan rasionalisasi terhadap setiap budget pemangkasan anggaran ini. Dan satu lagi, saya juga sepakat sama Pak Derajat tadi soal kita bicara utak-atik pengeluaran, tapi pemasukannya nggak pernah didiskusikan. Gitu. Rasio pajak kita rendah, kenapa kita nggak mengoptimalkan pajak windfall tax batu bara, pajak-pajak dari industri ekstraktif, termasuk juga dari pajak karbon, pajak dari digital dan lain-lain. Ini yang saya kira perlu fair juga untuk dibicarakan di publik. Dan hari ini the damage has been done. Twitter itu udah penuh dengan kritik, terutama dari kalangan Gen Z mahasiswa. Karena MBG ini juga belum berefek signifikan, karena kalau pertanyaannya MBG apakah berdampak pada UMKM itu belum dirasakan, karena skema MBG juga sangat sentralistik hari ini. Baik. Sementara beasiswa sudah dipotong. Sederet kritik, sederet catatan sudah disampaikan oleh Mas Media. Mungkin Pak Derajat saya kasih waktu menjawab satu persatu, Pak Derajat. Kalau agak haus boleh dituang dulu nanti. Jadi gimana Pak Derajat? Ya, jadi gini, kalau MBG kan kita memang tidak universal coverage-nya. Jadi memang ditambah, dan Prof Dadan kemarin juga mengatakan tidak, peningkatannya juga tidak drastis gitu. Terus itu yang pertama ya. Jadi hitungannya Selios kan universal kan. Jadi kita belum, kita enggak universal. Yang tadi yang 64 triliun itu kan bukan dari 70 triliun ini, waste-nya 64 triliun kan dari 500 triliun. Ya kan? Nah, jadi MBG-nya kita belum universal. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan pemangkasan ya memang hitungannya di Kementerian Keuangan. Ya. Tapi rinciannya itu adalah di KL yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan beasiswa ada yang dipotong, ya itu adalah dari hitung-hitungan dari KL yang terkait dengan beasiswa tersebut. Nah, tentu mereka akan menghitung mana yang bisa dipotong. Kan nggak mungkin semuanya langsung dari Pak Prabowo atau dari Menteri Keuangan kan. Berarti yang menelaah mana-mana saja yang akan dipotong berarti KL yang bersangkutan. Nah, itu saya rasa open for discussion. Seperti misalkan di DPR di Komisi 5 dibahas tentang yang dipangkas di PU. Nah, itu bisa silahkan gitu. Tapi yang ingin saya tekankan lagi adalah bahwa yang dipangkas itu kurang dari 10% loh, 300 dari 3.600. Ya, jadi kurang dari 10%, ya hanya 9% sekian. Masalahnya memang
anggaran kita itu juga belanja, maksudnya bukan anggarannya, belanja negara kita itu juga banyak terserap untuk gaji pegawai baik di pusat maupun di daerah. Nah ini nggak mungkin kita potong gaji maupun tunjangan, itu nggak mungkin karena dia mempengaruhi jualan tekstilnya Mas Benny itu tekstil udah ambruk itu dipotong. Nah ini kan yang ini mau lebaran ini mau lebaran itu akan mempengaruhi apa namanya harga minuman, ini akan mempengaruhi iklan ke SCTV juga itu ya. Jadi artinya yang dilakukan ini sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Bagaimana mengimplementasikan 10% itu ya kita lihat, saya rasa silakan saja misalkan nanti di kementerian tertentu ternyata yang dipotong sesuatu yang justru sangat dibutuhkan masyarakat, silakan didiskusikan, disampaikan di media, disampaikan di medsos, sampaikan ke DPR, itu masih sangat amat terbuka begitu ya. Tapi memang angkanya sudah dipastikan, kemudian petunjuknya juga sudah diberikan. Nah, tinggal kemudian bagaimana kementerian itu melakukan efisiensinya saja. 306 triliun itu kan kalau untuk di KL tingkat pusat itu kan berarti kan 250-an ya untuk yang di efisiensi. Nah itu apakah dispesifikan, kementerian lembaga ini kamu harus menghemat atau mengefisiensikan sekian persen, sekian triliun, atau berdasarkan kebijakan dari masing-masing kementerian lembaga aja? Enggak, setiap kementerian ada targetnya. Kan memang dipasang target? Ada targetnya, tapi Presiden tidak melakukan micromanaging. Ya, jadi beliau dan impresnya juga bukan Presiden sendiri kan yang menyiapkan, itu kan sudah dibahas interdepartemen, impresnya, kemudian beliau yang penting ada targetnya, silahkan dijalankan. Nah setelah itu kita jalankan, ya mudah-mudahan nanti penerimaan negara bisa bagus, kemudian kompensasi regulasi bisa berjalan, sehingga efek dari pengurangan inefisiensi ini itu akan bisa terjawab, terutama teman-teman kontraktor tadi ya. Nah itu saya rasa mereka akan bisa menyampaikan ke DPR kira-kira apa, dan saya yakin teman-teman di PU maupun perhubungan mereka tentu akan menyampaikan, Pak, yang ini sudah terlanjur teken kontrak, yang ini begini, yang ini begini. Nah, cuman kalau teken kontraknya sudah 100%, nah itu perlu kita pertanyakan kan. Ini jangan-jangan sudah diijon ini kan gitu. Artinya jadi sebagian dari keributan, sebagian yang di medsos yang disampaikan mass media itu ya mungkin mereka yang vested interest-nya terkena. Ya. Nah ini kita berharap dari proses ini nanti penganggaran kita akan lebih efisien lah ya. Oke, tadi menjawab yang Mas Media bilang mempertanyakan efisiensi ini kemudian untuk apa? Kurang dari 10% ini untuk apa? Dialihkannya semua ke MBG kan? Enggak. Atau kemana? Enggak. Ada yang dialihkan ke MBG, ada yang dialihkan ke mana? Ke tempat lain. Contohnya apa, Pak Derajat? Belum difikskan, tapi mungkin salah satunya adalah pembangunan perumahan. Ya, untuk perumahan ya, dan itu pasti akan menolong. Jadi ya mungkin teman-teman kontraktornya Mas Benny ya tolong berubah sedikit lah jadi kontraktor bangunan. Nah, gitu. Ini menarik. Jadi ketika tidak mungkin tidak semuanya ke MBG begitu ya, sekian ratus triliun, tapi juga untuk pembangunan perumahan. Menariknya Pak Derajat, data yang saya baca, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga dipangkas anggarannya sekitar 69,4%. Kalau ini untuk perumahan, kenapa Kementerian Perumahan juga ikutan mangkas? Yang dipangkas adalah anggaran yang sifatnya perjalanan, tapi yang untuk bangun rumah enggak. Enggak toh? Dia yang bangun rumahnya enggak. Oke. Jadi murni untuk yang sifatnya sifatnya biaya birokrasi lah. Itu biaya birokrasi itu besar sekali. Percaya saya. Biayanya besar. Kadang itu yang jalan itu, ya maaf, jalan ke luar negeri Mas. Itu kadang yang datang serombongan itu kerjanya cuma jalan-jalan. Kalau ikut konferensi di luar negeri seperti itu waste-nya banyak sekali dan nggak produktif. Kalau negosiator kita, kemudian mereka yang betul-betul terlibat di rapat itu ya iyalah. Karena saya pernah beberapa tahun jadi Delri, anggota Delri. Dan saya di situ sampai jam 3 malam itu bertarung rapat mempertahankan kepentingan Indonesia dengan negara lain. Sebagian itu ya dari mana? Habis dari belanja, habis dari sini. Nah, kalau belanjanya di dalam negeri kita masih bisa coba memahami. Tapi kalau belanjanya di luar negeri ya bolehlah kalau duit negara banyak gitu. Kalau duit negara memang sedang terbatas sementara targetnya
cukup besar ya kita coba rapikan lah. Jadi ini istilahnya Pak Prabowo pengen rapi-rapi, pengen ramping-ramping sedikit. Nah, ada yang bereaksi wajar, tapi kalau kita lihat sih reaksi dari masyarakat secara umum seperti yang terjadi di Muslimat NU kan pada senang itu. Ya, ibu-ibu kan ketika Pak Prabowo mengatakan saya pangkas yang boros-boros, semua pada senang. Ya. Nah, tinggal memang benar yang dikatakan oleh mass media, ini nanti dialokasikannya itu kemana? Ya itu tolong diawasi, bantu, karena nggak mungkin pemerintah. Saya jadi sampai sekarang masih belum clear ya, itu mau kemana aja ya anggaran 300 sebagian sudah ada. Mungkin bukan kewenangan saya untuk menyampaikan Kementerian Keuangan, tapi karena saya membantu Pak Menko Pangan, sebagian yang terkait pangan juga kita sudah monitor, misalkan untuk genjot produksi padi, untuk salah satunya itu untuk supaya kita bisa beli gabah dari yang sebelumnya hanya berkutat di angka 5.000 jadi 6.500, 5.000, dinaikkan Pak Prabowo 6.500. Itu salah satu yang dimanfaatkan. Artinya kan petani menikmati. Sebagian kontraktor jadi kurang, tapi dinikmati petani. Nah, teman-teman kontraktor ini ya kita carilah tempat lain di perumahan atau di apa gitu. Bagaimana Pak Benny merespon dari Pak Derajat, teman-teman kontraktor nanti dikasih saran seperti ini sama Pak Derajat? Iya, memang kalau teorinya begitu. Cuma bangun perumahan itu mudah sekali. Tapi menjual rumahnya itu ada masalah juga, Mas. Kebetulan saya didik anak saya bikin usaha, bikin perumahan murah yang disubsidi 170 juta lah. Nah, subsidinya nggak ada. Jadi banknya ada, BTN-nya ada, BTN Syariah, anak saya pakai BTN Syariah. Tapi subsidinya belum ada uangnya. Jadi yang beli ada, udah diakses, dia memang kredibel untuk dikasih KPR, tapi bantuan pemerintah sebagai uang muka itu belum turun, ya kan? Jadi bikin gampang memang. Memang kalau 3 juta rumah memang dahsyat itu ya. Dan itu menggeret gerbongnya banyak. Dari mulai bikin bata, bikin genteng, bikin kusen, pasir, semua banyak itu. Industri yang lain yang tertarik ke bisnis perumahan ini. Efek ikutannya maksudnya ya? Iya, mungkin ada 18 sektor yang akan ikut di dalam aktivitas pembangunan rumah itu. Oke, tapi soal efisiensi anggaran ini kelihatannya saya baca tidak hanya Indonesia ini, hampir semua negara melakukan efisiensi anggaran. Amerika lebih sadis loh. Elon Musk ya. Amerika lebih sadis. Nah, kalau dari perspektif Pak Benny ini kan sebagai pengusaha eksportir dan sebagainya, mungkin sedikit banyak bisa memahami bagaimana kondisi ekonomi global. Ada apa dengan ekonomi global kita ini? Ya, ekonomi global kan nggak menentu sekarang. Dengan ada peperangan sana perang di situ, yang tadinya Amerika udah janji ikut Paris Agreement, dia keluar, yang ini pakai fosil lagi. Nah, sementara kita mati-matian mau ikutin Paris Agreement. Kan investasi untuk ngikutin Paris Agreement juga nggak murah. Lalu kita ingin jadi anggota OECD, itu juga pekerjaan yang nggak murah untuk menjadi anggota OECD itu. Nah, tentu hal ini kepastian dagang itu berubah terus. Apalagi Trump datang tiba-tiba Cina nanti akan naikin tarifnya, ternyata nggak jadi. Nah, ini kan masih tanda tanya, kepastiannya itu nggak ada. Nah, sementara di dalam negeri, mungkin saya titip ke Mas Derajat, soal keamanan, Mas. Memang keamanan ini tadi kita diskusikan penting sekali, karena keamanan udah sulit untuk dikontrol sekarang. Ya, Pak Polisi belum mampu itu. Polisi tapi ikut yang terdampak juga akhirnya ya, Pak Derajat ya, terdampak juga dari efisiensi. Awalnya kan semula kan masuk awalnya kan tidak disasar, tapi kemarin muncul efisiensi juga. Itu kenapa pertimbangannya Pak Derajat ya? Ya kan memang sebenarnya ini kan kebijakannya berlaku universal untuk semuanya, tapi memang ada beberapa yang tidak dengan pertimbangan strategik tertentu. Tapi tentu nanti dengan dalam perkembangannya saya rasa akan ada beberapa perubahan. Pak Prabowo orang yang sangat mendengarkan. PPN itu saja. Saya tim beliau, tapi sejak Mei saya sudah mengatakan PPN 12% jangan dilanjutkan. Alhamdulillah beliau mendengarkan kan. Ya, jadi LPG juga demikian. LPG itu sebenarnya bagus karena memang inefisiensi di LPG itu tinggi sekali, banyak yang tidak berhak. Cuman ketika dilakukan bahasa Jawa itu sadet saknyet dulu, langsung jebret gitu, mak jebret. Nah itu orang sok gitu. Nah jadi memang
benar yang dikatakan oleh Mas Benny maupun Mas Media ya, ketika kita melakukan sesuatu itu memang nggak bisa begitu saja, ada komunikasinya, ada tahapannya. Harus dicoba dulu. Ya betul. Oke, tadi Pak Derajat mengatakan bahwa Pak Prabowo ini ingin merampingkan anggaran begitu ya. Berbicara soal merampingkan, saya coba komparasikan dengan jumlah kabinetnya atau komposisi kabinetnya Pak Prabowo itu kelihatannya juga nggak ramping juga gitu loh. Kita melihat Vietnam, mereka ingin melakukan efisiensi anggaran dengan merampingkan jumlah kementeriannya. Sementara Indonesia dengan kementerian yang kemudian makin besar, ada utusan khusus yang kemarin juga barusan dilantik di Kemenhan, meskipun tidak disasar efisiensi tapi akhirnya dia melantik juga. Ini kan sesuatu yang patut dipertanyakan juga. Sebelum ke Pak Derajat, saya mau tanya pendapatnya Mas Media dulu soal hal ini. Paradoksnya. Ya, sebetulnya paradoks ini pernah diingatkan juga oleh Acemoglu ya di buku Why Nations Fail itu, bahwa ada hipotesis kebodohan bahwa kebijakan publik yang buruk itu bukan karena pemimpinnya bodoh, tapi karena pemimpinnya dipaksa mengambil keputusan yang bodoh. Dan itu yang terjadi hari ini. Pak Prabowo terpaksa punya seratusan kementerian, bukan karena Pak Prabowo-nya bodoh, tapi keputusan itu yang akhirnya harus diambil oleh Pak Prabowo. Dan ini kan hukum tabur tuai ya. Pak Prabowo menabur, sekarang sudah menuai ini masalahnya. Ada persoalan komunikasi kebijakan antar KL itu saling iri sekarang. Kenapa Kementerian Sultan ini nggak dipotong? Kenapa ini dipotong? BMKG kemudian teriak gitu ya. Ini alat kebencanaannya nggak bisa jalan nih gitu, viral. Jadi 100 hari Pak Prabowo Gibran sudah melahirkan teori nih, viral based approach. Viral dulu. Baru kebijakannya berubah. Nah ini nggak boleh sebetulnya dalam pengambilan kebijakan. Terlalu melelahkan menjadi publik di Indonesia untuk selalu bereaksi atas kekonyolan kebijakan yang terjadi. Dan itu kita saksikan kemarin ketika LPG. Sekarang mahasiswa nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sekarang beasiswa hilang gitu. Mahasiswa harus fight, harus diskusi dulu, harus protes dulu, baru kemudian kebijakan ini berubah. Ini kan habis energi negara kita gitu ya. Dan ini nggak ideal dalam hal perencanaan kebijakan, ini nggak boleh seperti ini gitu. Karena ini mengurus negara, semua harus berlandaskan pertimbangan teknokratik. Misalkan Kementerian PU dipangkas 80T itu 1T ya. Harusnya dari mana angkanya, kan harus ada pertimbangan yang matang begitu, termasuk menghitung multiplier efeknya untuk masyarakat. Karena meskipun belanja modal, tapi itu implikasinya kan juga ke layanan publik. Kalau nggak ada jembatan di daerah 3T, ya nggak ada sekolah di ujung sana gitu. Jadi ini yang saya kira hari ini publik bereaksi cukup keras ya. Dan mungkin kalau pengusaha, ada Pak Benny yang kemudian bisa ditemuin gitu ya. Tapi kawan-kawan di daerah atau bahkan masyarakat yang nggak nonton TV, kan mereka nggak tahu mau menyalurkan aspirasinya kemana. Kok tiba-tiba subsidi ini sudah berkurang, kok tiba-tiba perawatan embung air di kampung mereka udah nggak ada lagi yang ngejaga, pegawai kontraknya kemudian dirumahkan dan lain-lain. Kan mereka bertanya, oh jangan-jangan ini karena efisiensi anggaran. Saya paham efisiensi anggaran oke, dan saya setuju. Tapi ketika reformasi kebijakan dilakukan dengan perencanaan kebijakan yang buruk, disitulah berbahayanya. Jadi reformasi kebijakan harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetapi ketika melakukannya, kemudian dengan perencanaan kebijakan yang mungkin agak tabrak sana tabrak sini, ya saya paham Pak Prabowo heroik gitu ya, pengen berubah signifikan cepat, tapi mungkin pembantu di bawahnya tidak bisa menafsirkan dengan baik dan melakukannya dengan tenang, rapi, komprehensif. Karena berarti coba Anda lakukan, Pak Prabowo sebenarnya spiritnya bagus, tapi para menterinya ini atau para pembantunya yang kurang bisa menafsirkan maunya Pak Prabowo. Ya karena kan kemarin baru retreat ya, soal patuh dan tidak patuh. Tapi menteri itu belum mendapatkan banyak informasi soal kompetensi, proses lahirnya kebijakan kalau udah jadi menteri itu kayak gimana gitu-gitu. Part itu menurut saya yang harus di retreat ya gitu oleh Pak Prabowo. Karena terkait pemangkasan anggaran ini kan kita harus mulai dari formulasinya dulu ya. Setelah itu kan ada komunikasi dengan menteri gitu ya.
Kemudian dalam prosesnya ada sharing responsibility bahwa ini bukan hanya semangat Pak Prabowo, ini juga harus diperkuat dengan semangatnya kementerian gitu ya. Jadi ada aksi kolektif begitu. Ini kan enggak, angka itu udah muncul duluan. Automatic adjustment. Automatic adjustment baru kemudian menteri itu menyisir satu-satu budget lain mana yang dipotong. Sama satu lagi, kalau yang dipotongnya gede banget, sedangkan anggaran yang memang tersisa itu sedikit, maka otomatis kementerian lembaga itu memotong anggaran untuk sektor-sektor strategis. Contoh misalkan? Ya kalau Kemenristek Dikti itu kan udah kecil memang anggarannya juga ya. Akhirnya mau nggak mau kan penelitian yang dipotong, beasiswa untuk dosen yang dipotong. Memang itu nggak terasa dampak signifikannya hari ini, tetapi panjang ke depan itu soal investasi human capital kita. Jangan-jangan hanya karena kemudian mendorong MBG, semua anak harus diberikan makan gratis, kita mengorbankan program lain yang sudah berjalan dengan baik. Makanya kebijakan publik yang baik itu juga bisa jadi adalah untuk tidak melakukan apa-apa. Untuk kebijakan infrastruktur yang sudah bagus, jangan diutak-atik lagi sudah. Biarkan berjalan saja kalau sudah bagus. Jadi reformasi itu, perubahan kebijakan nggak harus kemudian merubah semuanya begitu. Tapi tadi soal infrastruktur, Pak Derajat sempat menyinggung kalau misalkan bangun jalan, nggak semuanya juga kok larinya ke jalan begitu. Ini ada kritik apa dari Mas Media? Ya kan infrastruktur ada yang pusat ya, kemudian yang dikerjakan oleh daerah juga. Ada persoalan kapasitas pemerintah daerah di sana, ada problem optimalisasi anggaran di daerah, termasuk juga rente-rente kecil di daerah yang juga nggak sulit ya, nggak mudah untuk diatasi gitu. Saya sepakat soal itu gitu, dan itu memang harus diperangi lah gitu. Tapi memang ada item-item tertentu yang ini super sensitif gitu, urusan perut dan urusan masa depan anak-anak yang juga berkaitan dengan pendidikan, juga berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Nah kalau kita detailkan lagi yang dipangkas itu ya, maka nggak ketemu. Akhirnya sayangnya logikanya bahwa ini hanya dipangkas untuk rapat. Enggak banyak sektor strategis yang dipangkas gitu. Jadi jangan kemudian panggungnya di publik bahwa ini adalah memotong anggaran untuk rapat-rapat yang tidak penting, tapi sebetulnya di balik layar yang dipotong adalah sektor-sektor strategis. Jadi akhirnya jadi panggung sandiwara saja. Sebagian publik mungkin termakan, tapi kan nggak semua orang bisa termakan dengan logika seperti itu. Oke, Pak Derajat ada tanggapan? Ya, jadi yang paling banyak rame kan memang infrastruktur ya terutama ya. Paling besar soalnya. Paling besar. 41 triliun. Paling besar. Tapi gini, tolong kita renungkan ya, ketika anggaran infrastruktur kita 100 triliun, jalan di kabupaten di tempat saya di Bogor baru dibangun, hujan sedikit langsung hancur. Ya. Kemudian anggaran besar sekali di Banten itu anak-anak kita sekolah masih harus pakai jembatan gantung yang nggak karu-karuan, yang berbahaya. Ya. Anggaran besar sekali irigasi banyak rusak. Pak Menko Pangan banyak ngecek irigasi itu banyak sekali irigasi rusak. Padahal itu anggaran yang besar sekali. Artinya apa? Artinya ukuran besar ternyata sudah terbukti tidak efektif untuk kepentingan rakyat yang seperti disampaikan tadi ya. Kenapa tidak ditingkatkan pengawasannya saja Pak Derajat, bukan memangkas? Ya, gini. Kalau hanya ditingkatkan pengawasan tambah lagi pakai pakai katakanlah dewas atau apa. Itu nambah birokrasi, nambah ongkos. Oke. Jadi kadang seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lakukan shock terapi. Untuk orang kemudian mindsetnya berubah. Gua nggak bisa main-main lagi nih di bawah Prabowo nih. Dulu kalau gua bikin anggaran di sini harusnya 50, gua tulis 150, ya sekarang udahlah gua tulis 50 atau paling nggak 55 lah. Jadi itu juga yang tolong dipahami juga ya, bahwa ada efek shock terapi yang memang sedang dijalankan. Makanya infrastruktur dipotongnya kan dari 106 ya kalau nggak salah ya, menjadi 30 ya, artinya berarti katakanlah cuma 30%. Itu artinya itu sebenarnya ada message yang tersembunyi. Gua tahu lu itu sebenarnya cuma perlu 30% lu buat bangun segini. Kasarnya itu. Gua tahu yang lu pakai itu cuma 30-40%. Sekarang lu beresin dulu.
Kalau lu udah beres baru gua kasih. Jadi ada efek seperti itu ya. Mereka yang selama ini terbiasa terbiasa berfoya-foya dengan markup anggaran yang dilebihkan, otomatis jerit-jerit karena nggak bisa kawin lagi, nggak bisa segala macam. Nah, yang ini jadi tolong dipisahkan antara yang memang genuine concern dengan yang konflik kepentingan, yang kepentingannya terkena. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah infrastruktur di babat tinggi itu ada pesan politiknya. Tapi yang disampaikan Mas Media benar, Pak Prabowo memang tidak bebas ketika menyusun kabinet itu tidak maksudnya bukan tidak bebas, tidak 100% bebas karena beliau ketika menang kan beliau didukung oleh banyak pihak. Nah, jadi memang public policy dimanapun juga itu tidak vakum politik. Nah, jadi memang harus ada akomodasi politik. Tapi Pak Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa akomodasi politik itu ada limitnya, ada batasnya, ada waktunya. Jadi Anda kita akomodasi secara politik, kalau Anda nggak perform ya mohon maaf. Ya, negara ini butuh sesuatu yang lebih bagus. Jadi saya optimis dalam jangka waktu beberapa bulan itu kabinet akan ada koreksi dari beliau. Sorry, koreksi itu maksudnya reshuffle atau gimana? Entah reshuffle, entah kemudian pengurangan kabinet, entah apa saya nggak tahu. Kabinet berarti kementerian maksudnya? Iya, kementerian. Ada berpeluang ke sana entah jumlah utusan, jumlah wamen, jumlah apa saya nggak tahu, itu hak prerogatif presiden. Tapi bisa jadi itu ya? Saya mengenal presiden ini dari tahun 2024, walaupun saya bukan bagian dari tim Gerindra dan bukan bagian dari tim internal beliau ya. Tapi sepanjang karir politik saya di PAN, itu kami selalu mendukung beliau dan saya selalu menjadi tim inti beliau di bidang penyusunan kebijakan. Yang saya kenal dari beliau itu adalah bahwa beliau memang punya visi ke arah mana nih dibawa. Yeah. Masih ingat kampanye pertama beliau, bocor yang dulu diledekin kan, bocor. Beliau memang mengetahui itu banyak kebocoran dan ayah beliau pun mengatakan 30%, ya kan. Jadi saya rasa sebagai wujud dari akomodasi politik karena beliau juga ketua umum parpol ya, itu beliau lakukan. Tapi pada saatnya nanti beliau akan mengambil keputusan yang memang betul-betul ya sudah, akomodasi politik sudah selesai. Sekarang kita harus benerin ini semua. Saya yakin akan begitu. Wujudnya bagaimana? Hanya Pak Prabowo yang tahu. Pak Prabowo yang tahu. Seperti apa dan kapannya juga hanya Pak Prabowo yang tahu. Ya, hak prerogatif beliau. Ya, Pak Benny, gimana nih soal tadi pertanyaan saya kan yang tadi Pak Benny juga sempat merespons paradoks itu ya. Kabinet besar, tetapi anggaran dipangkas begitu. Ini kan tidak masuk di logika begitu. Saya tidak masuk, Mas Media juga tidak masuk. Di Pak Benny masuk karena apa? bukan politisi. Orang politik semuanya. Soalnya sama-sama media. Saya kerja di media, namanya Mas Media. Kalau di Pak Benny gimana? Kalau kita lihat, kalau pengusaha lihatnya hasil akhirnya, resultnya apa gitu. Soal cara itu banyak cara. Tinggal hasil akhirnya gimana nih? Kalau hasil akhirnya itu kalau saya tadi saya cerita, saya terlalu banyak baca buku Pak Mitro, jadi kira-kira saya tahu larinya kemana nantinya. Karena di keluarga itu hanya Pak Bowo yang ngerti pikirannya Pak Mitro. Yang lain adik-adiknya itu kapitalis semua itu. Ya kan? Ini pengakuan Pak Hasim loh ya. Ya kan? Boleh dikut itu. Jadi memang saya tahu larinya kemana. Memang caranya larinya kemana memang Pak? Ya untuk rakyat. Untuk rakyat kecil ya. Makanya kan cuma cara tadi kan udah diawali dengan Mas Media mengenai pembentukan kabinet dengan terpaksa, karena dipaksa oleh keadaan kondisi. Jadi harus dia lakukan. Padahal itu nggak logik kadang-kadang sih. Nah ini kan kalau dalam usaha itu kan si pengusahanya sendiri kadang-kadang juga dimengerti oleh pegawainya apa yang dilakukan. Tapi ujungnya kita akan harus tahu hasilnya harus betul-betul itu memenuhi harapan si perusahaan itu. Oke, jadi ketika misalkan begini ya, tadi dikatakan bahwa terkait dengan kabinet jumbo, kemudian terkait dengan anggaran yang kemudian dipangkas ini kan memang
tidak masuk di akal begitu ya untuk kita semuanya. Saya dan Mas Media khususnya mungkin ya, kalau Pak Derajat mungkin bisa memahami begitu. Tetapi begini, sampai kapan hal ini akan terus terjadi begitu? Harus terus dilakukan, harus terus membuat saya dan Mas Media mungkin ya terus bertanya-tanya begitu loh Pak Derajat. Ya gosip yang saya dengar yang bisa salah gitu, katanya sih 6 bulan, tapi ya saya nggak tahu. Itu di kantongnya Pak Prabowo yang tahu. Ya. Kalau 100 hari 6 bulan setelah 20 Oktober kan. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya, kita tunggu saja. habis lebaran kali ya. Habis Lebaran. Oh, berarti habis Lebaran. Berarti sambil Lebaran sambil salaman minta maaf itu maksudnya banyak Pak. Maaf ya. Maaf ya, maaf ganti ya. Besok jangan masuk lagi. Berarti ada arahan ke sana gitu. Nggak tahu saya. Oke. Itu kan spekulasi dan saya juga. Spekulasi kalau itu. Saya kan bukan bagian dari tim Gerindra maupun tim internalnya Pak Ya, Prabowo. ya. Saya bagian dari Ini tim dugaan koalisi. saja dari Pak Derajat ya. Ya dugaan berdasarkan. Padahal saya niatnya sebenarnya bahasnya ekonomi, tapi larinya nyerempet dikit ke politik ke depan. Saya ini memang susah. Oke, Pak Benny, dari perspektif bisnis, begitu kan, mengelola negara kalau misalkan kita samakan, kita analogikan dengan mengelola bisnis begitu. Cara yang diambil oleh Pak Prabowo untuk mengefisienkan anggaran, kemudian tadi bahasanya Pak Derajat adalah memberikan shock terapi, itu sudah cukup tepat atau belum begitu? Saya kira kalau nggak dikaitin dengan politik itu tepat ya. Karena di dalam bisnis itu racunnya itu adalah di overhead. Oke. Overhead itu kan dihilangkan nggak bisa, ya kan? Tapi kalau itu overhead itu tidak mendapatkan produksinya nggak menyesuaikan overhead, ya overheadnya salah dong. Tentu harus dipangkas, ya kan? Ya terutama tadi ada perjalanan dinas, lalu perjalanan ke luar negeri, lalu jumlah orang kan. Saya sering katakan, tolong mengukur productivity itu lihat aja kamu masuk jam berapa, tulis kerjaan kamu apa, dari jam ke jam. Nanti akan ketahuan tuh. Ada yang bilang, Pak, saya kerjaannya nagih hutang yang barang yang dijual. Oke, tulis saja. Jam 9 sampai jam 10 mikirin siapa yang mau ditagih. Jam 10 sampai jam 11 udah tertagih itu belum. Itu akan ketahuan effectiveness daripada si pekerja itu. Nah, itu masuk ke overhead kan. Ya. Nah, gimana ngurangin overhead? Atau misalnya pinjamannya terlalu besar. Ya kan, kalau besar berarti bayar bunga kan artinya kita kerja untuk bank jadinya kan. Ya, Jadi ya. itu juga overhead harus turun. Jadi kurangi pinjaman dengan cara yang lain gitu. Itu menurut saya biasa itu. Seperti memanage perusahaan saya kira Pak Prabowo lakukan. Oke. Tapi bagaimana menjawab soal, ini mungkin ke Mas Media ya, menjawab soal gaji dan tunjangan yang Pak tadi sempat disebut ya, yang hanya cukup sampai Mei 2025. Kemudian di Hakim Agung di MA ada 19 posisi Hakim Agung dan ad hoc yang kosong, sehingga dengan adanya efisiensi ini seleksi calon hakim dan ad hoc pun juga terganggu. Bagaimana Mas Media? Iya, saya kira rakyat juga cerdas ya. Artinya ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang hari ini cukup nampak gitu. Jadi saat efisiensi anggaran, justru Kementerian Pertahanan mengangkat staf sus yang kemudian dari segi background kan dipertanyakan oleh publik gitu ya. Di Kemenhan ya? Iya, di Kemenhan. Ya. Deddy Corbuzier ya, sebut saja nggak apa-apa. Iya, Deddy Corbuzier. Dan teman-temannya lagi. Iya, dan memang ditujukan untuk memoles pemerintah. Ini yang dikhawatirkan banyak pihak ya. Karena kalau saya sebut mungkin ini bahasanya ya, kalau bangkai itu busuk, maka jangan ditutupi. Caranya adalah bangkainya digeser, dihilangkan. Caranya ya reshuffle gitu ya. Menterinya. Masih bisa nunggu Iya. sampai April nggak kira-kira? Jangan ditutupi, nggak usah gitu ya. Ya dibuang gitu supaya nggak bau lagi gitu ya, sesederhana itu. Nah, ini yang kemudian hari ini publik mengharapkan lebih gitu ya dari Pak Prabowo. Oke. Kalau seorang jenderal saja tunduk dengan hitung-hitungan politik, kemana lagi kita berharap? Ini kan nggak adil untuk publik yang menggantungkan harapannya kepada Pak Prabowo 5 tahun ke depan, dan Pak Prabowo akhirnya nggak mau bermanuver, nggak mau menghambat kalkulasi tarik-menarik politik itu, nggak mau berani untuk kemudian membuat pemerintahan ini lebih efisien gitu. Oke. Jadi mungkin letak keadilannya di situ ya. Pak Prabowo mungkin harus berhitung matematis, tapi bagi masyarakat kan untuk besok aja mereka harus
berhitung luar biasa untuk makan, untuk anak-anak mereka dan lain-lain. Oke, baik. Terakhir, karena waktu kita sudah cukup habis, sebenarnya saya ingin ke Pak Derajat. Terakhir, mungkin adakah, pemerintah ingin hemat uang, kemudian ingin memberikan terbaik untuk masyarakat, adakah sampai sekarang terpikir mencari opsi lain selain efisiensi anggaran? Mungkin meningkatkan pendapatan misalkan. Ya, itu tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi, ada boros di belanja, boros di pendapatan, boros di pembiayaan. Nah, saya rasa setelah boros belanja ini sudah tertangani, itu boros di pendapatan akan jadi target berikutnya. Makanya saya selalu mengatakan solusi dari semua huru-hara ini itu adalah pendapatan negara, dan pendapatan negara. Saya bisa kasih contoh sedikit di sini di Liputan 6 nih ya. Contohnya untuk lingkungan hidup, ya. Tanpa harus membebani Mas Bani dan kawan-kawan, itu ada beberapa peraturan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan rakyat. Itu yang sudah dilakukan di beberapa negara. Nah, kalau itu kita lakukan, itu hitungan dari tim saya, itu PNBP-nya bisa 50 triliun. Oh. PNBP-nya tanpa harus bikin berat Mas Baru Beni dari sektor itu, dari satu sektor dari itu ya? aturan lingkungan hidup. Oke. Dan itu saya sudah menemukan 2 untuk lingkungan hidup ya. Ada satu lagi yang lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan ya. Kemudian frekuensi digital di atas ya. Itu dengan teknologi, ada beberapa teknologi, tim saya juga kebetulan ada yang di Singapura, ada yang di Hong Kong, Mas Beni. Itu kalau teknologi itu bisa diizinkan masuk ke Indonesia, layanan digital bagi rakyat itu akan membaik. Dan rakyat akan suka dan mereka akan mau beli. Ya, jadi rakyat tentu harus keluar duit untuk beli, untuk menikmati itu. Tapi datanya akan bisa lebih besar, datanya bisa lebih cepat, switch antar operatornya bisa lebih mudah. Ya, teknologi itu dipakai. Nah, dari situ perusahaan yang investasi akan punya penghasilan, tapi negara akan punya PNBP. Okay. PNBP-nya untuk satu teknologi minimal 8 triliun sampai 16 triliun, Mas Beni. Nah itu kalau saya tanya berapa teknologi, saya sudah ditunjukin teknologinya. Itu ada 3 yang sementara ini sudah siap. Itu kalau itu dilakukan kan lumayan. Dan negara lain sudah melakukan. Di Malaysia sudah ada, di Hong Kong sudah ada. Jadi artinya banyak sumber-sumber lain yang tidak harus membebani rakyat seperti PPN 12%, itu yang harus diganti. Tapi memang apa yang jadi inti dari efisiensi, inti dari reformulasi dan sebagainya, itu adalah mindset kita harus berubah, kita harus lebih kreatif. Kreatif di belanja, kreatif di pendapatan, kreatif di pembiayaan. Jadi at the end of the day itu Mas. Ya, kreatif. Kreatif dan inovatif. Oke, baik. Itu. Pak Beni, Pak Derajat dan juga Mas Media, terima kasih sudah bergabung dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita nantikan kira-kira tadi seperti Pak Derajat bilang, kalau misalkan nanti soal efisiensi sudah aman, untuk penghematan sudah aman, untuk di pengeluaran di belanjanya sudah aman, maka mungkin bisa jadi yang menjadi gebrakan berikutnya adalah di sektor belanja. Kita nantikan bagaimana gebrakan berikutnya oleh pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk salah satunya kapan kira-kira akan ada reshuffle. Sampai jumpa, salam SCTV.